Grab. Maaf kalau kedatangan gua mengganggu lu berdua. Justru gua sama Bimo lagi nungguin lo dari tadi. Buat apa? Dia datang ke sini mau minta maaf sama lo. Minta maaf. Minta maaf untuk apa? Apnan, izinkan gua ngomong sebentar aja. Si Apnan mana, Ben? Tumben jam segini belum nongol. Biasanya kan paling awal dia datangnya. Gua nggak tahu, Yan. Lu juga sekarang berangkatnya nggak pernah bareng lagi sama gua. Males bareng lo. Lu aja belok dulu ke rumah Intan. Gitu ya? Ya nggak apa-apa nggak bareng juga. Yang penting gua berangkat bareng sama Intan. Ah, tuh kan lu lebih milih cewek lo daripada temen. Semenjak pada punya pacar, gua jadi sering sendirian. Tapi kan kita masih sering ketemu. Iya, tapi nggak kayak dulu lagi. Ini baru juga diomongin sekarang muncul. Ngomongin apa emangnya? Biasanya kan lu paling awal datang sekolah. Oh, gua tadi ngobrol dulu sama Ayang Beb. Ya, Ayang Beb lagi. Pada bisa gak sih sehari aja kalau ngomong gak ngebahas pacar? Lah, kan lu sendiri yang nanya. Kalau lu gak nanya, gua gak ngomong kayak gitu. Ya deh, ya. Lu sirik banget sama orang yang punya pacar. Emang gua sirik ya? Iyalah. Kayaknya apa yang dikatain si Iben ada benernya juga. Ben, tadi pas gua habis jalan ke sini, ada anak sekolah, tapi gua baru lihat orangnya. Kayaknya bukan anak sekolah sini deh. Cowok apa cewek? Cewek. Wah Yan, ada cewek baru, coba aja lu deketin. Kok gua sih? Ya kan cuma lu di sini yang jomblo. Lu parah ya, mentang-mentang gua jomblo. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian semua? Baik, Bu. Oke, bagus. Oh ya, Ibu hari ini akan memperkenalkan pada kalian semua teman baru pindahan dari sekolah sebelah. Jangan-jangan cewek yang ketemu tadi. Esther, silakan masuk. Iya, Bu. Sekarang coba kamu perkenalkan diri, nama dan asal sekolah. Perkenalkan, nama saya Esther dari sekolah sebelah. Saya berharap bisa berteman dengan kalian semua. Gimana, Bu? Apa udah cukup? Cukup? Ya sudah, sekarang Esther boleh duduk. Iya, Bu. Yan, lumayan cantik tuh. Iya, gua tahu. Emang lu kira mata gua nggak bisa lihat? Terus tunggu apa lagi? Sikat. Toilet kali disikat. Nama gua Fiona. Gua Esther. Anjay, nama lu keren banget dah. Masa sih? Keren apaan ya? Ya keren aja, beda dari yang lain. Nama lu juga keren, kayak nama artis. Bisa aja lu. Lu kenal sama si Iben? Ya kenal lah, orang satu kelas. Emang kenapa? Lu suka ya? Enggak, cuma pengen tahu aja. Dia mau udah punya cewek anak kelas 1. Ntar gua tunjukin ceweknya. Oke. Bisa nggak lu kasih tahu gua semua tentang Iben? Nanti gua bayarin deh makanannya. Lu serius? Serius dong. Oke, bakal gua ceritain semuanya. Tapi kalau boleh tahu, buat apa emang? Kepo. Kepo dong. Pokoknya gak boleh ada yang tahu misi gua selain gua. Halo? Halo, lu di mana? Gua di sekolahan. Udah pulang belum? Ini baru mau pulang. Gua jemput ya. Gak usah, lain kali aja ya jemputnya. Terus lu pulangnya gimana? Udah, gak usah pikirin gua. Oh, ya udah deh. Iya. Ben, gua duluan ya. Iya, Yan. Gua juga pulang duluan ya, Ben. Iya, Nan. Hati-hati ya. Hai, Iya. Hai juga. gua Esther. Iya, gua tahu. Kan lu udah ngasih tahu waktu di kelas. Iya, gua lupa. Tapi gua belum kenal sama lu. Gua Iben. Lu mau pulang ya? Iya nih. Lu sendiri nggak pulang?
Gua mau pulang, tapi nggak ada yang jemput. Oh gitu. Ah sial. Bukannya dia nawarin tumpangan, malah cuma bilang, oh, dasar cowok nggak peka. Ben, Ya? boleh nggak gue ikut nebeng? Gimana ya? Boleh ya? Please, soalnya gue nggak ada yang jemput. Ya gimana ya? Gua mau pulang bareng sama cewek gua. Oh gitu. Iya. Sorry ya. Gak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Ya gagal rencana gue. Sorry ya, gua lama. Iya gak apa-apa. Ya udah, ayo pulang. Ayo. Esther, gua pulang dulu ya. Oh iya hati-hati. Gua pulang duluan ya, Kak. Iya. Oh jadi ini ceweknya si Iben. Bakal gue hancurin lu berdua. Seperti lu ngancurin keluarga gue. Halo. Iya halo. Jemput gue sekarang ya. Ah, gimana sih? Tadi gak mau dijemput. Giliran gue udah sampai rumah minta dijemput. Oh jadi lu nggak mau jemput gue? Iya mau. Ya udah jemput sekarang, nggak pakai lama. Iya ah, bawel. Tadi siapa? Kok gua baru lihat? Esther, anak baru pindahan dari sekolah sebelah. Anak kelas berapa? Kelas 2. Sama kayak lu dong. Iya, orang satu kelas. Lu suka ya sama dia? Ya enggak lah. Awas aja kalau lu suka. Udah sih ah, jangan ngebahas gitu. Kayak nggak ada topik yang lain aja. Tapi gua liatnya dia suka sama lu. Nah kan, lu mulai deh pikirannya kemana-mana. Kalau dia beneran suka sama lu gimana? Ya nggak gimana-gimana. Orang gua tadi udah ngomong kok kalau gua mau pulang sama cewek gua. Iya kah? Iya, Tang. Gimana? Kamu sudah kenal sama si Iben? Sudah mah. Malah sekarang satu kelas. Bagus, bagus. Itu lebih mudah lagi. Terus tugas selanjutnya apa mah? Nanti mama kasih tahu. Pokoknya tugas kamu sekarang harus kenal lebih dekat sama dia. Kalau udah dekat, mama kasih tahu langkah selanjutnya. Iya mah. Ya udah kalau gitu Esther masuk dulu ya. Iya. Iben, sebentar lagi lu bakal nyesel karena udah diplosin suami gua ke penjara. Nomor baru. Nomor siapa ini ya? Halo? Iya, halo juga. Maaf, ini siapa? Gue Esther. Oh, Esther. Iya, ada apa ya? Kok lu bisa tahu nomor HP gua sih? Dapat pindah dari Fiona. Boleh kan gue save nomor lu? Boleh, asal jangan disebarin aja. Enggak dong. Tujuan gue kan buat informasi tentang sekolah. Iya, gua paham. Bagus kalau lu paham. Besok lu masuk nggak? Masuk dong. Lu berangkat sama siapa? Biasa, paling sama cewek gua. Oh, Iya, emang kenapa? enggak sih. Cuma pengen tahu aja. Kali aja lu berangkat sendirian, gue ikut nebeng. Teman gua no berangkat sendiri. Kalau lu mau, gua kasih tahu sama orangnya. Gak usah deh Ben. Ya udah kalau gitu, takutnya gue ganggu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Gimana sih tuh orang? Nanyain tumpangan, giliran dikasih malah gak mau. Lu udah berangkat belum? Ini baru mau jalan. Kalian beliin gue pilok ya? Pilok. Iya pilok. Ke sekolah bawa pilok. Buat apaan emang? Udah beliin aja. Iya, gue beliin. Tapi buat apa dulu? Buat kegiatan sekolah. Oh, ya udah gue beliin. Mau warna apa? Terserah mau warna apa juga. Ya udah. 2 warna ya. Oke. Bos, Esther nggak mau dianterin. Katanya mau dijemput sama cowoknya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya bos, Gimana anak buah kamu semuanya? itu yang mau saya bahas hari ini. Kenapa emangnya? Semenjak suami bos di penjara, anak buah susah diatur. Sering terjadi gesekan satu sama yang lain, hingga sampai memanas. Kalau ini dibiarin terus-menerus, bisa berdampak yang lebih parah lagi. Kamu nggak sanggup ngatasin ini semua? Maaf bos, orang yang paling susah diatur itu orang lama. Dan dia nurutnya cuma sama suami si bos. Pusing juga ngurusin kayak gini.
mana gue gak ngerti lagi. Tapi biar bagaimanapun, saya harus terlihat profesional, walaupun sebenarnya gak ngerti sama sekali. Oke, nanti saya pikirin. Kamu gak usah khawatir, nanti saya cari solusi yang terbaik. Iya, Bos. Tuh, gue udah beliin 2 piloknya. Ini lumayan pusing nyarinya, soalnya toko pagi-pagi jam segini masih banyak yang tutup. Untung aja nemu salah satu toko yang udah buka. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Gimana? Lu betah nggak sekolah di sana? Ya betah nggak betah sih. Yang bikin gak betahnya sekolahnya gak elit kayak tempat sekolah yang kemarin. Terus kenapa lu mau disuruh pindah? Ya mau gimana lagi. Orang suruh mama. Lagian juga kasihan sama mama kalau nolak. Jadi gitu ya? Udah cepatan jalan, bisa telat nanti. Iya. Awas ya, kalau dibonceng tangannya jangan nakal. Di, GR. Lagian siapa juga yang mau pegang lu? Takutnya lu cari kesempatan dalam kesempitan. Enggak lah. Ya udah naik. Oke. Lu yakin mau ngelakuin ini? Iya. Tapi gua takut. Udah, tugas lu kan cuma mantau biar gue yang ngerjain. Ya udah. Esther, cepetan, takut ada yang lihat. Iya. Kamu tahu siapa yang ngelakuin ini? Nggak tahu, Pak. Tadi saya habis bersihin toilet. Tapi pas waktu saya nyapu tadi nggak ada ini tulisan. Siapa ya? Berani-beraninya coret-coret tembok sekolah. Kayaknya nggak bakalan deh kalau siswa sini yang ngelakuin. Saya tahu betul siswa sini semuanya taat aturan. Nggak ada yang sampai nekat ngelakuin ini. Emang ada orang lain yang masuk selain siswa sama guru? Nggak ada, Pak. Berarti ini nggak salah lagi, pasti siswa yang ngelakuin. Gimana kalau tas siswa semua diperiksa? Ya, niatnya mau saya periksa tas siswa satu persatu. Iya, Pak. Ya udah, kalau Bapak nggak tahu, silakan lanjutkan kerjaannya, dan maaf saya udah ganggu. Oh, baik, Pak. Kerjaan siapa ini ya? Wah, saya juga nggak tahu, Pak. Tadi saya lewat sih, belum ada coretan di tembok. Ya sudah, kalau nggak tahu, saya mau nanya aja sama murid. Siapa tahu aja ada yang tahu. Iya, Pak. Semoga cepat ketemu orang sudah nyoret-nyoret temboknya. Oke, sekarang buka buku LKS-nya, buka halaman nomor 70. Iya, Bu. Men, buku LKS gua ketinggalan. Terus, ya mau nggak mau gua liatnya di buku lu barengan. Ya udah. Pilok. Lu mau ngapain gua pilok? Gua nggak tahu, Yan. Ini bukan punya gua. Terus itu punya siapa? Ya mana gua tahu. Coba lu tanya sama si Adnan. Nan. Iya. Lu bawa pilok? Pilok? Pilok apa? Ya gua nggak tahu. Di tas gua ada pilok. Kirain dapat lu yang masukin. Enggak, Ben. Bukan punya gua. Ya, silakan masuk. Maaf, Bu Selin. Minta waktunya sebentar. Saya mau periksa tas murid, karena di pagar sekolah banyak coretan pilok. Oh, ya Pak, silakan. Waduh, gimana ini, Ben? Fix ini malu dijebak. Iya, tapi siapa yang ngejebak gua? Udah lu umpetin sekarang. Umpetin kemana? Nggak punya waktu lagi gua. Untuk semua siswa, tolong taruh tas kalian di atas meja. Dan semuanya berdiri. Baik, Pak. Mampus lo. Adnan, coba buka tas kamu. Iya, Pak. Oke, lanjut. Yan, coba buka tasnya. Iya, Pak. Oke, tas Yan aman. Lanjut sekarang tas kamu, Ben. Tas saya nggak ada apa-apanya, Pak. Udah, buka dulu. Gue yakin si Ben bakalan kena sekelas. Udah pasti dong. Cepetan buka. Lama bener dah kamu. Iya, Pak. Sabar dong. Oke, lanjut. Yang paling belakang. Hah? Kok bisa? Hah? Esther, piloknya kemana? Gua nggak tahu. Ya, gagal dong. Kita harus cari ide yang lain, Fiona. Ide apa lagi? Ntar gua pikirin.
Alhamdulillah akhirnya lolos juga lu, Ben. Iya nih, untung piloknya gue ikat di kaki. Tapi gue penasaran sama orang yang mau ngerjain lo. Gue juga gak habis pikir kenapa mau fitnah gue. Perasaan sekarang gue udah gak punya musuh deh. Mungkin masih dendam, Ben. Iya, tapi siapa orangnya? Siapa ya? Atau jangan-jangan lu orangnya? Sembarangan lu. Emang gue sejahat itu? Ya bisa aja kan lu serigala berbulu domba. Baik di depan, jahat di belakang. Jadi lu nuduh gue, hah? Galak banget sih lu ah. Gitu doang juga. Gitu doang. Gua nggak mau difitnah. Iya, gue percaya kok sama lu. Tadi cuma bercanda. Tapi kelewatan tau. Iya, sorry. Udah yuk ke kantin. Kayaknya kepala lu udah mulai panas tuh. Harus disiram pakai es teh manis. Ogah. Gua traktir. Hayo ah. Kebiasaan. Kalau mau traktir aja langsung ngomong hayo. Padahal tadi hampir aja berhasil, malah gagal. Iya, pinter juga dia ngumpetinnya. Udah gak usah bengong, lu masih mikirin kegagalan tadi? Iya nih. Kalau boleh tahu, lu kenapa sih pengen banget ngerjain si Ben? Secara kan lu baru kenal sama dia. Nanti gua kasih tahu kalau udah waktunya. Yang penting lu terus bantuin gua. Sebagai timbal baliknya, gua bakal traktir lu tiap hari. Iya, tenang aja, gua bakal bantuin lu. By the way, lu ada ide nggak buat ngerjain si Ben? Ide ya? Ada. Beneran ada? Ada, serius pokoknya. Lu ngomong serius aja, taunya gagal. Idih, gak percaya lu sama gua? Enggak, kecuali kalau ada bukti. Oke, gua buktiin ya. Buktiin aja dulu, baru ngomong ke gua. Mau kapan? Kapan ya? Sekarang juga boleh. Semangat banget lu. Kan lu sendiri yang bikin gua semangat. Nanti kalau waktu istirahat udah mau habis, kita beraksi. Oke, gua tunggu ide dari lu. Tiga menit lagi, waktu istirahat habis. Lu udah siap? Siap dong. Yaudah, gua matau dari sini, lu yang ngerjain. Oke, pokoknya kali ini harus berhasil. Harus dong, percaya deh sama gua. Ya udah, gua kerjain sekarang ya. Oke, cepetan, mumpung belum pada datang. Mampus loh, kali ini pasti berhasil. Udah belum? Udah. Oke, biar nggak ada yang curiga, kita keluar dulu. Nanti masuk lagi kalau yang lain udah pada masuk. Pinter juga ide lu. Hihi. Bentar lagi bel masuk. Udah yuk. Ayo. Lu udah pada bayar? Udah dong. Lu Yan? Udah, gua ditraktir sama si Ipen. Parah lu, traktiran gak ngajak-ngajak. Duit gua ngepas, Nan. Yaudah, duluan aja ntar gua nyusul. Ayo Yan. Iya, Ben. Tuh, si Ben udah datang. Gua yakin, yang ini pasti berhasil. Pasti dong, idenya siapa dulu? Ih, sambang banget lu. Hihi. Yuk kita masuk. Ayo, gua penasaran pengen tahu kayak gimana reaksinya pas celananya kena lem. Pasti marah dong. Lu tahu nggak? Apa? Si Ben orangnya jago berantem loh. Masa sih? Iya, beneran gua kagak bohong. Wah, jangan sampai ketahuan kalau gitu. Bisa-bisa kita berdua bonyok. Iya, harus hati-hati, jangan sampai ada yang tahu. Selamat siang. Siapa? Sekarang coba kumpulkan tugas PR yang Bapak kasih minggu kemarin. Baik, Pak. Lu udah ngerjain PR, Yan? Udah dong. Nih sekalian nitip ya. Iya. Celana gua. Siapa yang gendut? Iben, Pak. Bukan, Pak, bukan. Terus suara apa tadi? Celana saya sobek, Pak. Celana lu kenapa, Ben? Nggak tahu, ini sobek. Buset, sampai lebar gitu robeknya. Iben, coba kamu maju ke depan. Malu, Pak. Udah, nggak apa-apa. Bapak pengen lihat. Baik, Pak. Ini, Pak. Siapa yang ngerjain celana si Iben? Saya nggak tahu, Pak. Nggak ada yang ngaku. Jawab dengan jujur. Wah, Ben, nggak ada yang tahu ini. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Yaudah, silakan duduk. Iya, Pak. Sialan. Gua harus cari tahu siapa yang ngerjain gua. Lu pulang bareng Iben kan? Iya, gantian hari ini gue yang bawa motor. So sweet banget naik motor aja sampai gantian. Ya kan kasihan kalau dia terus yang bawa motor. Kasian. Hello, lu kan ceweknya, wajar kali. Enggak gue orangnya nggak mau enak sendiri. Lagian motor dia berisik banget, bisa budok gue kalau tiap hari dengerin knalpotnya.
Hihihi, lagian motor sekarang banyak yang bagus-bagus. Kenapa malah beli motor kayak gitu sih? Sorry, gue keceplosan. Ya nggak apa-apa, santai aja. Apa yang lu katain tadi ada benarnya juga. Cuman si Ben kan suka motor itu. Dan gue juga kan harus menghormati pilihan dia. Tapi ngomong-ngomong si Bennya kemana? Kok kagak kelihatan? Nggak tahu gue, mungkin belum pulang. Ya udah deh, gue mau nunggu jemputan di luar. Soalnya kalau di sini kagak kelihatan. Iya, Ra. Lu kenapa, Ben? Enggak kenapa-napa. Ayo buruan pulang. Lu kalau mau modal aja dulu, jangan ditahan-tahan. Siapa yang mau modal? Itu kenapa dari tadi dipegangin mulu? Celana gua robek, Tan. Ada yang ngerjain di kelas, kursi gua ada yang ngasih lem. Hah? Emang siapa yang ngerjain? Gak tahu gua. Udah ayo pulang. Malu gua di kelas diketawain. Kelewatan banget sih itu orang yang ngerjain lu. Puas banget hari ini ngerjain si Iben, ternyata berhasil. Iya, sesuai rencana. Tapi kok gue jadi kasihan liatnya. Kasihan kenapa? Emang dia pantas kok dapetin itu semua? Iya kah? Iya. Gue jadi penasaran, sebenarnya Esther punya dendam apa ya sama Iben? Besok udah gak ngerjain si Ben lagi kan? Masih dong. Hah? Lu mau ngerjain si Ben lagi? Iya. Kenapa emang? Lu keberatan? Ya enggak sih. Ya udah ayo pulang, udah sepi nih. Ayo. Lu tahu siapa yang ngerjain si Ben? Nggak tahu gua, Nan. Siapa ya? Iseng banget. Iya. Kita harus cari tahu siapa dalang yang udah ngerjain si Ben. Soalnya ini udah 2 kali, untung yang pertama gagal. Iya, Nan. Gimana kalau besok kita cari tahu? Setuju gua. Kesel banget sama orang yang pengecut yang beraninya cuma lihat belakang. Iya. Udah ayo pulang. Si Ben kemana? Dia udah pulang duluan. Oh. Gue masih penasaran, siapa ya yang tega banget ngerjain si Ben? Pokoknya gue harus cari orangnya. Kita harus menyusun rencana buat besok. Rencana apa? Gue belum tahu nih. Tapi yang jelas gue pengen tahu siapa yang iseng jailin gue. Ben, apa mungkin yang jailin lu itu anak baru? Gak mungkin, Nan. Dia kan cewek, terus baru kenal juga sama gue. Masa iya dia yang jailin? Punya masalah juga enggak sama gue? Pemikiran lo gak masuk logika, Nan. Iya sih, cuma heran aja. Dulu kan gak pernah ada kejadian kayak gini. Kalau kata gue sih, ini pasti dendam. Dan yang tahu ya si Iben sendiri. Bisa jadi orang itu sakit hati atau iri. Masuk akal ya? Waspada aja Ben, takut besok dikerjain lagi. Ya Nan, gue minta bantuannya sama lu berdua. Buat bantuin gue cari tahu siapa yang udah ngerjain gue. Ya, tenang Ben, gue usahain. Iya Ben. Gue pulang dulu ya. Gue pengen lihat celana baru gue. Emang udah beli? Udah, tadi mama gue yang beli sekalian pulang kerja. Oh, yaudah ya. Ya Ben. Ada-ada aja sih Ben, celana sampai robek kayak gitu. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu gimana sih Ben? Celana sampai robek begitu? Iben juga nggak tahu mah, ada yang naruh lem di kursi. Emangnya nggak kelihatan? Enggak. Makanya jadi orang jangan iseng. Jadinya gini kan lu dikerjain orang. Siapa yang iseng? Iben itu nggak pernah jahilin orang mah. Iben itu cinta damai. Cinta damai, cinta damai. Cinta damai kok sering berantem? Mama jangan lihat berantemnya dulu dong. Lihat dulu kenapa Iben berantem. Kalau ada orang jahat sama kita masa ya diem aja. Sudah. Kamu jawab mulu kalau mama ngomong. Tuh mama udah beliin celananya. Makasih mah. Tung aja celananya robek. Jadi punya celana baru. Alah kamu. Ukuran celananya nomor 30 kan? Iya sesuai pesanan kamu. Kamu jam berapa pulangnya? Seperti biasa jam 1. Kenapa emangnya? Gua pulang jam 12. Kalau gitu bawa motor masing-masing aja ya. Kasihan kalau lo nungguin gua. Iya Ben. Ya udah deh, ketemu di sekolah ya. Iya. Gimana di sekolahan baru? Kamu betah? Gimana ya? Masih betah di tempat yang dulu. Emang kenapa? Fasilitasnya itu loh, gak sebagus di tempat yang dulu. Yang penting kan pelajarannya, Esther. Iya mah. Ya udah, Esther berangkat dulu ya. Iya, hati-hati.
Lu dari tadi sampainya? Ya, kurang lebih dari 10 menit yang lalu. Oh, gua ada ide lagi nih. Esther, menurut gue jangan sekarang deh. Kalau sekarang gue yakin si Ben sedang nyari pelaku yang naruh lem. Ya terus kapan dong? Nanti aja, lihat situasi dan kondisi dulu. Oke deh. Gimana Ben? Udah nemu belum? Belum Yan. Sama gua juga belum nemu orang yang patut dicurigain. Lu sendiri Nan? Bingung gua, udah cek kesana kemari nggak ada hasil. Mudah-mudahan sih hari ini sekolah lancar, nggak ada yang ngejailin gua lagi. Amin. Esther, anak kelas 1 hari ini pulang jam 12 loh. Terus kenapa emangnya kalau pulang jam 12? Lu kan kemarin-kemarin pengen pulang bareng si Ben. Gimana sih? Oh, gue tahu maksud lu. Ini momen yang tepat ikut nebeng. Nah, itu maksud gua. Oke deh, makasih banyak ya infonya. Iya, sama-sama. Ben, Ben. Lu mau pulang ya? Enggak, mau tidur gua. Oh, kirain mau pulang. Ya pulang lah. Kenapa emang? Gue ikut ya? Emang nggak ada yang jemput? Ada sih, cuma kayaknya lama. Ya udah, tungguin aja. Gue maunya pulang sekarang. Cepet naik. Bentar, gue telepon dulu ya. Halo? Halo, Ma. Kenapa? Esther mau kasih tahu ke Mama kalau sekarang Esther mau pulang bareng Ben. Bagus. Oke, kalau gitu Mama akan kirim anak buah menyusul kamu. Kamu naik motor minta pelan aja ya, biar bisa nyusul. Oke, yaudah Ma. Bye. Bye. Lu telepon siapa? Telepon supir biar nggak jadi jemput. Oh. Bawa motornya pelan-pelan ya. Iya. Esther, lu tahu nggak siapa yang naruh lem di kursi gua? Hah? Waduh, gua harus jawab apa ya? Ditanya dia mulu. Budek lu ya? Ngomong apa tadi? Sorry, suara lu ke bawah angin. Lu tahu nggak siapa yang naruh lem di kursi gua? Gua nggak tahu, Ben. Kan pas masuk kelas gua hampir barengan sama lu. Gua di depan, lu di belakang. Ya juga ya. Kalau ketahuan aja, tuh orang gua hajar sampai gonok. Hah? Esther. Iya? Lu dengerin nggak sih gua ngomong tadi? Kedenger kok. Tapi kok diam aja? Ya kan gua dengerin lu ngomong. Kalau gua ikut ngomong siapa yang dengerin? Up, stop. Berhenti dulu. Loh, kok berhenti? Emang rumahnya di sini? Bukan. Ya terus kenapa berhenti? Ini mata gue tadi kelilipan. Oh. Lo kenal sama mereka? Ya enggak lah. Terus kenapa dia berhenti di depan kita? Mana liatin kita terus lagi? Turun lo. Dia ngomong sama siapa? Sama lu kali, kan gak ada orang lagi. Emang lu bukan orang? Maksud gua cuma ada lu sama gua di sini. Coba lu samperin, barangkali dia mau ngomong sama lu. Ih, ogah, lu aja sana. Denger nggak gua ngomong? Sorry, gua nggak denger. Habis suaranya kayak suara tawon, kagak jelas. Sialan, berani juga ngeremin gua. Bukan gua ngeremehin, lu aja yang songong. Datang bukan yang ngomong baik-baik, malah nyolot. Bro, udah nggak usah basa-basi, ayo hajar. Ayo. Cepat bangun, kita lanjut lagi. Udah lama gua nggak olahraga. Iya. Tapi lepasin dulu. Oke, gua lepasin. Waduh, kuat juga tenaganya. Bro, cepet lari dari sini. Ayo. Woi, mau kemana lu berdua? Hah, apa yang dikatain Fiona ternyata benar. Ipin jago berantem. Malah ngelamun. Iya. Lu kenapa? Kesambat? Gak kenapa-napa. Gua kaget aja tadi. Udah ya pulang. Ayo. Makasih banyak ya, Ben. Iya, sama-sama. Esther, itu motor orang yang nyegat di jalan tadi bukan ya? Hah?
Bego. Kenapa naruh motor di situ? Bisa ketahuan gua kalau kayak gini. Esther, lu kok diem? Mirip aja kali Ben, gak mungkin mereka berhenti di sini. Ya kali ya, tapi kok sama? Masa sih Ben? Kalau kata gua mah beda ah. Udah gak usah dibahas. Iya. Rumah lu bagus juga. Rumah ortu bukan rumah gua. Sama aja rumah lu juga. Ya udah gua pulang ya. Iya, hati-hati. Bye. Bye, Ben. Kok motor yang tadi mirip banget sama motor orang yang nyegat? Cuma kebetulan mirip aja kali. Lu berdua gimana sih kerja kagak becus? Maaf Non Esther, tenaga Iben sangat kuat banget. Ya terus kenapa kalau kuat? Lu gak sanggup? Percuma dong mama gua bayar lu kalau kerjanya aja kayak gini gak ada hasil. Iya, sekali lagi gua minta maaf. Terus satu lagi, kenapa lu berdua naruh motor di depan rumah? Udah tahu gua pulangnya sama si Ben malah naruh di situ. Gua lupa Non. Lu kan berdua, masa dua-duanya lupa? Gua juga lupa. Alah, bisa-bisanya sih mama punya anak buah pada gelo semua. Ada apa sih Esther marah-marah? Itu anak buah mama, gak ada yang benar. Mama udah tahu, dia juga udah minta maaf kok. Bukan cuma gagal mah, tapi naruh motor juga di depan rumah. Hampir aja ketahuan sama si Ben. Kalau ketahuan bisa malu mah, bisa kebongkar. Ya sudah, sekarang kamu ganti baju dulu, terus makan. Esther lagi nafsu makan. Esther? Emang parah nih anak buah, gak bisa diandelin. Tadi gua pulang sama Esther, di jalan ada yang nyegat. Terus dia ngapain nyegat lo? Kayaknya mau mukulin gua, tapi untungnya gua pukul duluan sampai bonyok. Jangan-jangan pacar Esther dia cemburu gara-gara lu bonceng. Esther aja kagak kenal sama itu orang. Kok gua jadi aneh ya? Lu gak kenal, Esther gak kenal sama yang nyegat. Tapi kenapa tiba-tiba nyegat lo? Ya makanya. Atau jangan-jangan dia begal? Ya juga ya. Tapi kalau begal kenapa gak ngambil motor gua? Malah pengen mukulin gua. Cobaan apa lagi tuh Ben? Gak tahu, pusing gua. Yang ngerjain gua di sekolah aja belum ketahuan siapa pelakunya. Udah ada lagi aja masalah. Yang sabar aja lo Ben. Mungkin lo ditakdirin hidup dengan banyak masalah. Yah, lu malah ngomong kayak gitu. Awas aja kalau lo ada masalah, gak bakalan gua bantu. Jangan gitu dong Ben. Ya deh, gua minta maaf. Udah, jangan cemberut mulu. Dimakan tuh baksonya, keburu dingin gak enak tahu. Gimana gak kesel coba? Hampir aja gua ketahuan sama si Ben. Tapi kan gak ketahuan. Iya sih, karena gua pinter ngalin pembicaraan. Coba kalau enggak, gimana coba? Ya paling ketahuan. Tuh kan, parah gak sih anak gua? Parah banget. Terus sekarang lu maunya gimana? Gimana ya? Gua sebenarnya udah gak mau ngerjain si Ben lagi. Karena gua yakin lama-kelamaan pasti ketahuan. Setuju gua juga takut kena. Tapi masalahnya mama gua. Kenapa mama lu? Mama gua pengen ngancurin hidup si Ben. Hah? Kok bisa? Emang ada masalah apa? Sampai mama lu benci banget sama si Ben? Sorry, yang ini belum bisa jawab sekarang. Oh, ya udah nggak apa-apa. Oh, jadi murid baru yang ngerjain si Ben. Gak nyangka banget kalau dia pelakunya. Gua harus kasih tahu sama si Ben. Apa? Iya Ben, gua denger sendiri barusan di kantin. Gak nyangka banget kalau pelakunya itu Esther. Iya, gua juga. Nah, kenapa gua bilang? Gua udah yakin kalau pelakunya anak baru. Soalnya sebelumnya kan gak pernah ada kejadian seperti ini. Ya Nan, sorry gua kemarin gak percaya sama lu. Iya gak apa-apa. Tan, lu tahu gak alasannya kenapa dia ngerjain gua? Gua gak tahu Ben, soalnya dia cuma ngomong gitu doang. Ya udah deh, makasih banyak ya. Iya Ben. Terus enaknya diapain tuh anak? Bakal gua kerjain balik kan? Wah, seru kayaknya nih. Jadi gak sabar. Habis ini kan pelajaran olahraga, kita siap-siap beraksi. Emang mau dikerjain apa sih Esther? Ada deh. Ih, lu mah gitu. Ya nggak seru kalau dikasih tahu sekarang. Oke, anak-anak, absen sudah selesai. Sekarang waktunya kita ke lapangan. Jangan lupa ganti baju kalian dengan baju olahraga. Bagi yang tidak bawa baju olahraga, maaf tidak bisa mengikuti pelajaran Bapak. Baik, Pak. Lu bawa baju olahraga? Bawa dong. Yaudah yuk kita ke toilet ganti baju. Ayo. Saatnya sekarang beraksi.
Semua baju gua kagak ada. Kenapa, Esther? Baju olahraga gua ada yang ngambil, Fiona. Ah, masa sih? Jatuh kali. Gak ada, di bawah juga. Mana gak ada orang lagi. Emang siapa yang ngambil? Gak tahu gua. Terus gimana? Kalau lu gak pakai baju olahraga, gak bisa ikut olahraga dong. Ya makanya tolong cariin. Iya. Oke anak-anak, ini udah kumpul semua belum? Belum Pak, 2 orang lagi. Siapa yang belum kumpul? Fiona sama Esther. Oh, lama bener ganti baju doang juga. Maaf, saya lama, Pak. Ya nggak apa-apa, lain kali jangan telat ya. Iya, Pak. Terus kamu Esther, kenapa nggak pakai baju olahraga? Baju saya hilang, Pak. Apa? Hilang? Iya, sure ya, Pak. Esther kagak bohong. Sudah, kamu jangan bohong. Ngomong aja bajunya ketinggalan di rumah. Tapi saya nggak bohong, Pak. Iya, Pak. Saya saksinya. Kamu dibayar berapa, Fiona sama Esther? Saya ngomong serius, Bapak. Sudah. Sekarang Esther Bapak hukum. Hukumannya apa, Pak? Hormati tiang bendera sampai pelajaran Bapak habis. Syukurin lo, emang enak dikerjain. Sialan, apes banget gua dikerjain. Tapi siapa yang ngerjain gua? Apa mungkin si Ben? Nah, sabar ya, Esther. Maaf, gua nggak bisa bantu lu. Iya, nggak apa-apa. Lu udah sana olahraga? Iya, semangat ya. Iya. Ah, sial. Mana panas lagi? Gue yakin ini ulah si Iben. Kayaknya dia udah tahu semuanya. Tapi dia tahu dari mana? Atau jangan-jangan dia nguping pas gue ngobrol tadi. Ben, Esther baju olahraganya hilang. Diumpetin nama lu bukan? Iya, tapi jangan bilang-bilang sama yang lain ya. Takut ketahuan sama guru, bisa repot gua. Tenang, dijamin aman kok semuanya. Terus sekarang dikemanain tuh bajunya? Udah gua taruh di mejanya. Kok ditaruh di mejanya? Bukannya diumpetin aja selamanya biar kapok. Jangan gitu Yan. Gua bukan balas dendam, tapi gua ngasih pelajaran buat dia supaya ngerasain seperti apa rasanya dikerjain orang. Oh gitu. Terus langkah selanjutnya gimana? Gua bakal kerjain lagi sampai dia minta maaf sama gua. Mau dikerjain apa lagi emang? Sini gua bisikin. Oh, belum dodol, belum ngomong gua. Iya. Boleh tuh idenya. Yaudah lu sekarang gerak, tapi nanti traktir gua ya. Iya, yaudah sana. Gak jelas banget sih bantuin temen harus pakai traktir segala. Gak maksa gua, tapi kalau ada traktiran, dijamin urusan lancar, bebas hambatan. Awas aja kalau gagal. Siap, laksanakan komandan. Lu banyak amat minum es, sampai habis 3 gelas, nggak kembung tuh perut kebanyakan minum. Abis pegel banget berdiri omat di tiang bendera, sendirian lagi nggak ada temennya. Tapi bajunya ada di meja lu. Berarti yang ngerjain masih satu kelas kayaknya. Ya nggak salah lagi, pasti si Iben balas dendam. Tapi dia kan nggak tahu kalau yang ngelakuin itu elu. Kan tadi pagi lu ngobrol sama gua di kantin ngomongin si Iben, bisa jadi ada yang nguping. Ya juga ya. Lagian lu kalau ngomong kencang terus kayak speaker tua. Ah sialan lu, malah ngatain gua speaker tua. Lu tuh speaker radio butut, udah butut rusak lagi. Tuh parah banget malah ngatain gua speaker radio rusak. Maaf, mau nanya. Boleh, mau nanya apa? Di sini ada yang namanya Esther. Wah Esther, lu siapa? Gua anak kelas 1. Esther disuruh ke kantor sama Pak Kenyot. Hah? Disuruh ke kantor sama Pak Kenyot? Iya. Yang bener lu? Iya beneran. Yaudah, makasih ya. Sama-sama. Ada apa ya? Pak Kenyot manggil gua. Udah, samperin dulu sana. Temenin gua ya. Siap, Tuan Putri, laksanakan. Permisi. Ya, silakan masuk. Ayo masuk. Enggak orang lu doang yang dipanggil. Gua nunggu di sini aja. Jangan kemana-mana ya. Iya, cepat masuk. Ditungguin tuh sama Pak Kenyot. Ada apa, Esther? Yaudah, kamu dulu yang ngomong. Bapak dulu aja dah yang ngomong. Ada apa kamu kesini? Kok Pak Kenyot nanya ada apa? Kan itu harusnya gue yang nanya. Malah bengong. Iya Pak.
Ada apa kamu datang ke sini? Kan harusnya saya nanya sama Bapak. Ada apa Bapak nyuruh saya ke sini? Nyuruh kamu ke sini. Kapan Bapak ngomong gitu? Barusan Pak, Bapak nyuruh anak kelas 1 kan nyuruh saya ke sini? Enggak, Bapak nggak nyuruh kamu. Aduh, sialan gua dikerjain lagi. Ini pasti si Iben yang nyuruh. Oh ya udah, maaf ya Pak. Iya nggak apa-apa. Emang udahan Esther? Cepat banget. Yah, gua dicuekin. Esther, tungguin gua woi. Kamu kenapa Esther? Kok sedih gitu? Malu gua. Malu kenapa? Pak Kenut gak manggil tahu. Terus? Ya gua malu lah. Wah, kelewatan tuh anak kelas 1. Berani-beraninya ngerjain senior anak kelas 2. Ayo kita cari Fiona. Ayo. Berani lo ya ngerjain anak kelas 2? Ampun kak, gua cuma disuruh. Siapa yang nyuruh lo? Anak kelas 2. Iya, siapa? Gua nggak tahu namanya. Jangan bohong lo. Beneran kakak. Gua tonjok lo kalau nggak kasih tahu. Boleh kak, asal pakai hidung nunjuknya. Kurang ajar lo ya. Sebentar, jangan marah dulu napa. Iya, makanya jawab dengan jujur. Si Ian. Hah? Nah kan udah gua tebak. Gak salah lagi pasti yang nyuruh si Ijan atau si Iben. Gawat nih Esther, kalau si Iben udah tahu. Maaf kak, gua mau ke toilet ya. Oh, ya udah sana. Iya kak. Terus gimana ini? Udah tenang, ntar gua pikirin. Esther, gua pulang duluan ya. Iya, hati-hati. Lu gak apa-apa kan ditinggal? Gak apa-apa. Lagian bentar lagi juga jemputan datang. Ya udah kalau gitu. Bye. Bye. Hah? Gimana rasanya? Enak dikerjain? Gua masih banyak ide nih buat besok. Siap-siap aja, semoga lu bisa menghadapi kejutan-kejutan berikutnya. Hah? Ini semua gara-gara Mama. Gimana rasanya? Enak dikerjain? Gua masih banyak ide nih buat besok. Siap-siap aja, semoga lu bisa menghadapi kejutan-kejutan berikutnya. Hah? Ini semua gara-gara Mama. Kamu kenapa, Esther? Semuanya gara-gara Mama. Coba kamu duduk dulu, cerita sama Mama. Apa yang sedang terjadi sama kamu? Gara-gara Mama, Esther sekarang dikerjain terus. Maksud kamu, si Iben ngerjain kamu gitu? Ya siapa lagi? Iben sekarang udah tahu siapa yang ngasih lem di kursinya. Dan sekarang dia dendam akan ngerjain Esther terus. Hari ini Esther udah 2 kali dikerjain. Dan besok dia akan ngerjain Esther lagi. Mama akan kirim anak buah yang banyak buat ngasih si Iben pelajaran. Cukup, Mah. Esther nggak mau. Esther pengen sekolah yang tenang. Dan Esther nggak mau Mama ngelakuin yang enggak. Esther nggak mau sampai Mama dipenjara seperti Papa. Papa dipenjara gara-gara dia, Esther. Makanya kita harus bersatu, kita bikin si Ben menderita atau dipenjara. Cukup, Esther udah tahu semuanya. Papa itu mafia. Papa itu orang jahat yang semena-mena sama orang. Dan Papa juga ketua geng naga emas. Geng yang brutal, yang sering merampok dan membunuh orang. Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana, Esther? Esther tahu dari Fiona. Sebelum pulang sekolah, Fiona cerita kalau Iben dan teman-temannya yang menjebloskan geng naga emas ke penjara. Lu nggak takut dikerjain lagi sama si Iben? Ya, sebenarnya takut sih. Maaf, apa nggak sebaiknya kita minta maaf aja sama dia, biar urusannya cepat selesai? Enggak, Fiona. Kenapa?
Iben yang bikin papa gua masuk ke penjara. Emang kasus apa? Gua nggak tahu. Bentar. Sebulan yang lalu gue pernah dengar Iben dan teman-temannya dan juga polisi berhasil meringkus geng Naga Emas. Apa ini ada kaitannya sama papa lu? Lu tahu dari mana? Semua orang tahu, Esther. Orang beritanya rame. Sebenarnya papa gue ketua geng Naga Emas. Apa? Iya. Geng Naga Emas itu ketuanya papa gue. Jadi? Iya, Fiona. Mama kenapa sih gak cerita dari awal? Maafin Mama, Esther. Terlambat. Esther! Maafin Mama, Esther. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sih Baru juga gua mau makan. Tunggu bentar. Elu ganggu gua makan aja. Sorry, gua nggak tahu kalau lu lagi makan. Emang ada apa? Ben, gua pengen belajar bela diri. Lah, mau belajar bela diri ngapain datangnya ke sini? Bukannya ke tempat bela diri sana. Takut mahal kalau langsung ke tempatnya. Gua pengennya belajar dari teman-teman lu. Kan banyak tuh teman lu yang bisa bela diri. Gua juga bisa sih ajarin. Cuma gua belum jago. Tapi gua ada teman yang jago karate. Yang bener, Ben. Beneran, Yan? Kira-kira orangnya mau nggak ngajarin gua? Gak tahu sih, mau apa enggaknya. Tapi kalau ada bayarannya pasti mau. Soalnya dia pengangguran. Yaudah, antar gua yuk ke sana. Ntar dulu gua mau makan. Udah, nanti aja makannya. Gue bawa uang 500.000 nih. Ntar pulangnya beli nasi padang. Wah, beneran nih, Nan? Iya. Ya udah, gas lah. Lu kenapa tiba-tiba pengen belajar bela diri, Nan? Gue jaga-jaga, Ben. Takut ketemu orang jahat. Tapi ingat, nanti kalau udah bisa, jangan jadi orang sombong. Gak bakalan lah, Ben. Kalau gue sombong. Lagian gue juga ngiri sama si Penny. Dia aja cewek bisa berantem, masa gue cowok gak bisa berantem? Emang lu cowok? Yeay lu, mentang-mentang gua nggak bisa berantem. Ini masih jauh nggak rumahnya? Gua nggak tahu sih kalau rumahnya, tapi kalau kampungnya gua tahu. Paling nanti mampir dulu ke rumah temen, minta dianterin. Ini rumahnya si Robi? Bukan, ini rumah teman gua, si Peot namanya. Oh. Yaudah, ayo turun. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa, Dek? Mau tanya, Peotnya ada, Pak? Ada kok ada. Orangnya lagi ke warung dulu beli garam. Bentar lagi juga pulang. Oh ya udah, boleh saya nunggu di sini Pak? Boleh. Di dalam aja yuk. Nanti saya buatin minum. Nggak sekalian sama cemilannya Pak. Hus. Oh iya maafin. Oh cemilan ya. Ada kebetulan si Peot lagi beli garam. Waduh jangan deh Pak kalau garam. Syukurin lo, makan tuh garam. Ayo masuk. Iya Pak. Motor siapa ini? Si Bapak lagi kedatangan tamu rupanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku udah pulang. Apaan sih si Bapak lebay Udah duduk dulu ya. Ada temen lu nih. Iya ya Pak. Gimana kabar lu? Sehat Ben? Alhamdulillah sehat Yot. Tumben nih, gak ada angin, gak ada hujan. Lu main ke rumah gue? Ya kalau ada angin ada hujan mah gak mungkin mereka kesini Yot. Si Bapak jawab mulu. Orang Peot lagi nanya sama si Iben juga. Lagian lu nanya yang aneh-aneh. Jadi gini Yot, teman gua mau belajar bela diri sama si Robi. Tapi gua gak tahu rumahnya. Bisa gak lu anterin gua ke rumahnya si Robi? Si Robinya juga lagi gak ada di rumah. Dia lagi naik gunung sama temen-temennya. Oh. Ya Yan, gimana ini? Si Robinya lagi gak ada di rumah. Ya udah kalau gitu nanti aja kesini lagi. Bentar. Gua ada solasi. Solasi buat apa? Maksud gue solusi ya. Oh solusi. Solusinya apa ya Pak? Kebetulan gue juga bisa silat. Kalau mau belajar bisa gue ajarin. Oh saya mau Pak. Tapi bayar, lu mau? Mau Pak, tapi jangan mahal-mahal ya. Tenang, bisa diatur. Emang Bapak bisa silat Pak? Ya bisa atuh ya. Terus kenapa gak bilang-bilang ke Peot kalau Bapak bisa silat? Bapak gak mau ngajarin lu ya. Takutnya lu udah bisa terus lu ngelunjak sama gue. Ya gak bakalan lah Pak. Peot juga gak mau jadi anak durhaka. Takut dikutuk Peot jadi batu. Gak mungkin Yot, Bapak ngutuk lu jadi batu. Alhamdulillah. Daripada ngutuk lu jadi batu, mendingan gua kutuk lu jadi mobil. Lumayan bisa deketin janda. Si Bapak tega banget sama anak sendiri.
Terus gimana Pak? Jadi gini ya, berhubung gua kan orangnya sibuk terus. Gua ada buku silat, mau gua jual aja tuh bukunya. Lagian gua juga udah hafal semuanya. Boleh lihat bukunya? Boleh. Yat, ambilin Yat buku silatnya di kamar gua. Bukunya yang mana? Peot nggak tahu. Ada di atas lemari. Ya udah Pak. Kalau boleh tahu harganya berapa? Murah kok, cuma 1 juta. Hah? Murah kok 1 juta? Masalahnya ini buku silat warisan, bukan buku sembarang buku. Gak bisa dikurangin harganya? Bisa. Yang ini Pak? Iya Yat. Gimana Ben? Bagus gak ini? Bagus Nan, tapi mahal. 500 ya Pak? Udahlah 700 nggak apa-apa. Ada yang cuma 500 nggak ada lagi. Ngomong dong dari tadi. Ya udah nggak apa-apa. Ini Pak uangnya 500.000 ya. Makasih ya. Tapi ada larangannya ya. Dan larangannya nggak boleh dilanggar. Hah? Larangan? Larangannya apa Pak? Larangannya halaman yang paling terakhir nggak boleh dibuka. Hah? Kalau boleh tahu kenapa ya Pak? Pokoknya nggak boleh dibuka aja. Iya, tapi alasannya apa Pak? Konon katanya kalau halaman terakhir dibuka sangat berbahaya. Bisa menyebabkan meninggal jantungan. Hah? Waduh, serem banget ya. Iya, makanya jangan dibuka. Ya Pak. Ya udah kalau gitu saya izin pamit ya Pak. Iya, hati-hati. Yot, gue pulang dulu ya. Iya Ben, hati-hati ya Ben. Ya Yot. Nan, sekarang beli makan ya. Oh, beli makan di mana? Gimana sih lo? Tadi pas berangkat mau ngajakin beli nasi padang, masa lupa? Sorry nih Ben, bukannya gua nggak mau beliin. Ya terus? Duit gua habis buat bayar buku tadi. Emang beneran gak ada sisa? Ya nggak ada, kan gua bawa duitnya cuma 500.000. Ah, gimana sih lo? Sorry Ben. Larangannya halaman yang paling terakhir nggak boleh dibuka. Hah? Kalau boleh tahu kenapa ya Pak? Pokoknya nggak boleh dibuka aja. Iya, tapi alasannya apa Pak? Konon katanya kalau halaman terakhir dibuka sangat berbahaya. Bisa menyebabkan meninggal jantungan. Hah? Waduh. Gua penasaran sama halaman terakhir. Kira-kira isinya apa ya? Mau dibuka tapi takut. Bodoh ah, daripada gua penasaran, mendingan gua lihat aja. Hah? Esther, demi kamu, Mama akan tinggalin kehidupan yang sekarang. Mama akan bangun kehidupan yang baru. Mama tahu pasti akan sulit, tapi Mama akan berusaha sebisa mungkin. Terus Papa? Mama akan bicarakan ini sama Papa kamu. Bahwa Mama dan Esther akan memulai kehidupan yang baru. Jika Papa mau ikut dengan kita, Alhamdulillah. Tapi kalau misal sebaliknya, Mama akan berpisah. Jujur Mama juga muak dengan kehidupan seperti ini. Meskipun banyak uang, hidup Mama gak tenang. Mama selalu dihantui rasa takut dan rasa bersalah dengan bisnis Papa yang penuh dengan kekerasan. Terus anak buah Papa gimana? Mama akan suruh mereka berhenti dan pulang semuanya setelah diberi pesangon. Makasih ya Ma, udah dengerin kata-kata Esther. Esther cuma ingin jadi keluarga bahagia. Untuk apa uang banyak tapi tiap hari dihantui rasa takut? Iya, Mama ngerti kok. Kan kamu udah besar. Yaudah kalau gitu, Esther besok mau minta maaf sama si Iben. Iya, semangat ya sekolahnya. Iya Ma. Makasih ya Ma, udah nganterin sekolah. Iya, yang rajin ya. Harus dong. Yaudah Esther langsung masuk kelas ya. Iya. Oh tumben sih masih sepi. Kepagian kayaknya gue berangkat. Pintu masih ketutup. Berarti gue beneran kepagian nih datangnya. Au! Yes, berhasil. Mantap, pagi-pagi udah mandi 2 kali. Basah-basah tuh baju. Ayo pergi, takut ketahuan. Ayo. Hah, apes gua. Mana gua nggak pakai baju ganti lagi. Ngeselin banget sih Iben. Padahal gua baru aja mau minta maaf. Lu kenapa Esther? Basah gitu? Mana bau lagi? Ah, sialan tuh.
Ini gara-gara kerjaan temen lu tuh. Si Ben. Iya, siapa lagi kalau bukan dia? Tuh kan apa gua bilang. Mendingan kita minta maaf aja biar urusannya cepat selesai. Gua tadinya mau minta maaf, tapi sekarang nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Dia udah kelewatan, Fiona. Lu juga bakal marah kalau posisinya seperti gua. Tapi ini kan lu duluan yang mulai. Ah, sudahlah. Gua mau pulang. Kok pulang? Ya terus mau di sini sampai diketawain orang, hah? Bukan gitu maksud gua. Udahlah, gua cabut dulu. Esther. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Iya. Kasihan Esther. Gua harus cari si Iben. Kasihan banget gua liatnya. Mana airnya bau lagi. Iya bener. Siapa suruh dia mulai duluan? Benar-benar. Dia duluan yang mulai. Puas lu ya ngerjain orang. Lah, orang dia duluan yang mulai, bukan gua. Esther ngerjain lu cuma sekali, tapi lu berkali-kali. Hah? Cuma sekali? Iya. Hello, dia udah berkali-kali, cuma gagal terus, iya kan? Iya. Tapi lu juga harus tahu, ternyata hari ini mau minta maaf sama lu. Apa? Dia mau minta maaf, dia mau mengakui kesalahannya. Tapi gara-gara kejadian tadi, sekarang Esther beli pulang. Kenapa dia pulang? Lu pikir aja sendiri, baju dia basah semua. Gue jadi kasihan. Ben, kayaknya kita udah kelewatan deh. Iya, Yan. Gue jadi ngerasa bersalah. Terus gimana ini? Bentar. Fiona, lu tahu nggak kenapa Esther ngerjain gue? Udah, cerita aja. Tapi lu harus janji ya, gak ngerjain Esther lagi. Ya, tergantung. Yeay, ya udahlah gue gak bakalan cerita. Ya deh, gue janji. Sebenarnya dia dendam sama lu, Ben. Dendam? Dendam apa? Perasaan gue nggak punya masalah sama dia. Apalagi dia siswi pindahan, masih baru lagi. Esther itu anak ketua geng naga emas. Hah? Anak yang naga emas? Jangan-jangan dia dendam karena bokapnya masuk penjara. Iya, betul. Wah, bahaya. Tenang, gue percaya kok kalau Esther nggak sejahat bokapnya. Dia cuma pengen ngerjain lu doang, gak lebih. Lu tahu dari mana kalau Esther nggak jahat? Kan dia udah bilang mau minta maaf sama lu. Kalau gitu gimana kalau kita habis pulang sekolah mampir ke rumahnya? Emang nggak bahaya kalau kita mampir ke rumahnya? Gua yakin sih enggak. Gimana? Lu mau ikut nggak? Udah lu aja berdua ke sana. Lu ikutlah biar gua nggak grogi. Kan lu teman dekatnya Esther. Gimana ya? Tenang, nanti kalau lu pulang gua anterin deh sampai rumah. Oke deh kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fiona, lu kok tahu rumah gua? Padahal kan gua belum pernah ajak lu ke sini. Kaget ya? Iyalah, tahu dari mana coba? Lebih kaget lagi kalau lu tahu sama siapa gua ke sini. Emang sama siapa lu ke sini? Bentar ya. Lu berdua masuk. Mau apa lu berdua ke sini? Belum puas ngerjain gua. Tenang, Esther. Gimana mau tenang coba? Gua dikerjain sampai basah kuyup baju. Iya, gua tahu. Esther, maaf ya, gua udah bikin lu basah kuyup. Gua janji nggak akan ngulangin lagi. Karena kata Fiona, lu tadi sebenarnya mau minta maaf sama gua. Ya Ben, gua juga minta maaf sama lu. Pernah ngerjain lu naruh lem di kursi sampai celana lu sobek. Tapi gua janji nggak akan ngulangin lagi. Iya, gua percaya kok. Udah, sekarang salaman biar Abdul. Iya, Yan. Makasih ya, lu udah maafin gua. Iya, gua juga ya. Sorry gua udah berlebihan ngerjain lu. Iya, nggak apa-apa. Nah, sekarang udah damai ya. Besok-besok jangan ada lagi tuh kejadian basah kuyup. Ya nggak bakalan lah, Fiona. Kan udah damai.